Ya, kita akan masuk ke rangkaian RL. Jadi rangkaian terdiri atas resistor dan induktor. Seperti ini, RL ya. Mempunyai tegangan AC sebagai inputnya, tegangan sumbernya. Dirumuskan dengan V dikali sin omega T. Nah, dari sini kita bisa merumuskan diagram fasor VR, yaitu pada resistor ya. Kemudian VL pada induktor ya. Seperti ini diagram fasornya. Nah, ini P totalnya. Ini dirumuskan kalau kita lihat ini adalah 90 derajat ya. Ini sudut fase. Nah, inilah V totalnya. Pitagoras. V total sama dengan akar dari VR pangkat 2 ditambah VL pangkat 2. Oke. Dan ini adalah impedansinya atau hambatan totalnya Z sama dengan resistor R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Di mana kita tahu XL adalah rektansi induktif. Kita masuk ke contoh soal rangkaian RL. Ya, kita punya hambatan 120 ohm dipasang seri dengan induktor yang punya 1000 mH. Kemudian kita punya tegangan sumber yaitu 260 dikali sin 50 T. 50 ini adalah omega ya, lihat ya. Nah, ditanya adalah hitunglah impedansi, kuat arus maksimum, diagram fasor VR, VL, dan V total. Ini kita coba bahas dengan nilai yang seperti ini. Kita sudah bisa mencari tahu bahwa omeganya adalah 50. Per second. Nah, dari omega ini kita bisa tahu nilai dari XL. Dari sini kita sudah dapat ya, omega adalah 50 dikali 1000. Ingat, ini milihenry. 1000 per 1001 berarti ini 50 ohm. Kita bisa dapat Z R pangkat 2 tambah XL pangkat 2. Dalam hal ini kita bisa hitung 120 kuadrat tambah 50 pangkat 2. Triple Pitagoras ya. Hasil ada 130 ohm. Yang A. Maka kuat arus maksimumnya. Ini adalah V total. Tentunya V total V tegangan maksimumnya ya. Dibagi Z. Dari sini kita bisa cari diagram fasor. VR-nya ya udah tinggal kalikan aja I. Maka ini VR maksimumnya 2 ampere dikali 120. Itu adalah 240 volt. VL di maksimum dikali XL-nya. Ini adalah 100 volt. Sudah pasti V totalnya udah dikasih tahu informasinya ya. Adalah 260 volt. Ini VL-nya 100 volt. V di hambatannya 240 volt lebih besar ya. Nah, ini kita dapatkan 260 volt. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang rangkaian RC. Kalau tadi RL, sekarang ini adalah rangkaian RC. Rangkaian RC terdiri atas sebuah resistor dan sebuah kapasitor. Oke. Tentunya sumber ketegangan AC. Dia punya V total, VR pangkat 2 ditambah VC pangkat 2, jangan lupa diakarin. Impedansinya adalah Z sama dengan R pangkat 2 ditambah XC pangkat 2, di mana XC adalah reaktansi kapasitif. Nah, ini diagram fasornya ya. Ini VR seperti biasa. Nah, VC ini ke bawah. Hati-hati. Dan inilah V totalnya. Inilah rangkaian RC. Kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal RL.
Ya, ada 300 ohm hambatan dipasang seri dengan kapasitor sebesar 25 mikrofarad. Diberikan sumber tegangan 1000 dikali sin 100T. Nah, hitung impedansi total, kuat arus efektif, diagram fasor dari VR, VC, dan V total. Oke, kalau kita bahas sampai di sini, kita udah tahu omega adalah 100 rad per second. Dari sini kita bisa tahu XC. XC adalah 1 per omega kali C. Tahu 1 per omega ini adalah 100 ya. C-nya 25 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ini adalah nilainya 400 ohm. Nah, dari sini kita dapat Z. Ya. Triple Pitagoras lagi, 300 pangkat 2 tambah 400 pangkat 2, maka ini adalah 500 ohm. Itulah nilai dari Z-nya. Nah, kita cari I maksimum. Ini adalah V total bagi Z-nya. 1000 bagi 500. Itu adalah 2 ampere. Tapi yang ditanya adalah I efektif. I maksimum bagi akar 2. 2 bagi akar 2. Hasilnya adalah akar 2 ampere. Ini adalah I efektif. Nah, yang C, VR VC-nya kita pakai yang maksimum. VR-nya adalah IR, dikali yang maksimumnya ya dikali R ya. Maka 2 ampere dikali 300 itu adalah 600 volt. Dan VC-nya I maksimum juga kita kalikan dengan XC-nya. 2 ampere dikalikan sama 400 ohm, hasilnya adalah 800 volt. Dan V totalnya adalah 1000 volt. Ini kalau kita perhatikan. Nah, ini VR-nya ya, 600 volt. Ini VC-nya pasti ke bawah, 800 volt. Dan ini diagram fasornya, V totalnya, 1000 volt. Ini kalau kita hitung nanti sudut fasornya, ya ini kelihatan sekali 800 per 600. Atau 4 per 3. 4 per 3 ini sudutnya minus 53 derajat. Ya, inilah contoh rangkaian RL. Daya disipasi. Daya disipasi pada rangkaian dari rangkaian AC ini pastilah mempunyai ada ya panas yang dikeluarkan. Daya disipasi ini terjadi pada hambatan. Nah, inilah formulanya. Yang pertama, V efektif dikali cos dari sudut fasenya. Yang kedua, V efektif pangkat 2 dikali cos sudut fase dibagi Z impedansi. Yang ketiga, I efektif pangkat 2 dikali Z dikali cos sudut dari sudut fasenya. Rumus lainnya yang paling sering kita pakai adalah ini dia. Daya disipasi adalah I efektif pangkat 2 dikalikan dengan hambatannya. Karena Z dikali cos sudut fase itu adalah nilai dari hambatan. Ya, inilah rumusan dari daya disipasi. Kita melanjutkan. Kita akan mempelajari rangkaian RLC. RLC ini terdiri atas hambatan R ya, kemudian induktor L dan kapasitor C. Tentunya dengan sumber AC, sumber tegangan AC. Inilah rangkaian RLC secara fisik seperti ini. Nilai V totalnya, V total adalah V sumber ya, adalah VR pangkat 2 ditambah VL minus VC, ini dalam kurung pangkat 2. Ya, itu dia. Z-nya, impedansinya, bernilai dari R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL min XC pangkat 2. Perhatikan nilai V total dan impedansinya. Nah, dari sini, habis ini kita akan memperhatikan dari manakah rumusan V total dan impedansinya seperti apa. Ya, kita akan lihat ini sifat RLC yang induktif. Ini sifat yang pertama. Masih seperti biasa ya, RLC ada hambatannya R, ada induktornya L, dan kapasitornya C beserta
tegangan sumbernya, yaitu sumber AC. Ya, ini kita gambar diagram fasor VR-nya. Kita gambar diagram fasor dari VL-nya. Kita gambar diagram fasor dari VC-nya, yaitu si kapasitif. Terlihat jelas VL-nya jauh lebih besar daripada VC-nya. Di gambar terlihat ya, VL-nya besar sekali. Nah, ini sudah pasti VL minus VC ke arah atas sana. Dan inilah V totalnya. Nah, ini kurang lebih, ini sangat mirip sekali dengan tadi perumusan tadi, kan kita menggunakan Pitagoras untuk menghitung V totalnya. VR pangkat 2 ditambah dalam kurung VL min VC dipangkatkan 2, kemudian hasil perhitungan diakarkan, maka kita akan dapat V total. Jangan lupa, ini adalah sudut fasenya. Inilah syarat induktif. XL harus lebih besar daripada XC. Reaktansi induktif harus lebih besar daripada reaktansi kapasitif. VL, tegangan di induktor, haruslah lebih besar daripada VC, tegangan di kapasitor. Inilah sifat RLC induktif. Dari diagram fasor fisisnya, kita sudah lihat VL-nya besar, ya, sudah pasti sudut fasenya nilainya plus. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah kenal RLC induktif, maka pastinya ada RLC kapasitif. Sama persis rangkaian RLC dengan sumber tegangan AC. VR, ini diagram fasornya arahnya ke sebelah sana. Kali ini kita gambar VC dulu, ya. VC-nya besar sekali, VR lebih kecil. Sesuai dengan namanya kapasitif, VC-nya jauh lebih besar daripada VL. Tegangan di kapasitor lebih besar daripada tegangan di induktor. Kita lihat. Nah, inilah VL min VC. Sudah pasti ini negatif, arahnya ke bawah. Nah, ini V totalnya. Ya, ini Pitagoras lagi dan sudut fasenya sudah pasti negatif. Inilah syarat kapasitif. Reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif. Tegangan di induktor lebih kecil daripada tegangan di kapasitor. Inilah syarat RLC kapasitif. Jadi RLC kita sudah kenal dua sifatnya tadi ya. Sifat induktif, sifat kapasitif. Kali ini kita akan mengenalkan sifat lagi, yaitu RLC resonansi. RLC seperti biasa ya, rangkaian RLC dengan sumber tegangan AC. Nah, ini VR-nya, VC-nya, ya. Dan kita lihat mati baik-baik di gambar, VL sama VC ini nilainya sama. Sekali lagi, VL sama VC nilainya sama. Karena itu apa? VL minus VC nilainya adalah 0. Nah, maka VR itu nilainya sama dengan V totalnya. Sudah pasti sudut fasenya ini 0. Ya, tidak punya sudut fase. V total sefase dengan VR-nya dan arahnya betul-betul sama. Nah, inilah syarat resonansi. XL sama dengan XC, reaktansi induktif nilainya sama dengan reaktansi kapasitif. VL, tegangan di induktor, sama dengan tegangan di kapasitor. Inilah salah satu sifat RLC resonansi. Kita akan lanjutkan, ini adalah nilainya frekuensi resonansi. Ini omega sama dengan akar 1 per LC, frekuensi sama dengan 1/2 pi akar L per C. Ini kita akan coba turunkan. Sesuai syaratnya XL itu harus sama dengan XC. Ini adalah omega kali L, 1 per omega kali C. Nah, omega, jadi kita dapatkan omega pangkat 2, 1 per LC. Atau bolehlah omega akar LC. Ya, ini sesuai. Nah, dari rumusan ini kita lanjutkan lagi. Ingatlah, omega itu adalah 2pi kali F. Frekuensi ya. Maka kita dapatkan frekuensi adalah 1 per 2pi akar LC.
Nah, inilah penurunannya. Ya, inilah frekuensi resonansi. Syarat terjadinya resonansi di mana nilai XL sama dengan XC, VL sama dengan VC. Ini adalah contoh soal RLC yang pertama. Kita punya hambatan 500 ohm, induktor ini 8 Henry, kemudian kapasitor 5 mikrofarad. Kita punya sumber tegangan AC 130 kali sin 100T. Nah, ini yang ditanya adalah impedansinya, I maksimum, I efektif, daya disipasi, dan dari diagram Fasor tentukanlah sifat rangkaian. Oke, kita coba bahas. Dari sini omeganya sudah kelihatan ya, omega itu udah 100 radian per second. Dari sini kita bisa dapatkan XL, langsung aja kita kalikan omega kali L. Nah, omega itu 100, L-nya 8, maka kita dapat 800 ohm. XC juga bisa kita dapatkan 1 per omega C. Omeganya 100, XC-nya 5 mikrofarad. Ini hasilnya sekitar 2000 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat Z, nilai impedansi total. 500 pangkat 2 ditambah 2000 minus 800 pangkat 2. Ya, dari sini aja kita sudah lihat ini adalah 500 kuadrat ditambah 1200 kuadrat. Nah, ini tipe Pitagoras 1300 ohm. Ini sudah pasti C-nya lebih besar daripada XL-nya, XC lebih besar daripada XL, sudah pasti ini sifatnya kapasitif. Sekarang kita cari nilai I maksimumnya. Ya tinggal bagi ya, 130 bagi 1300. 1 per 10 ampere. Nah, kita cari I efektif, bagi saja I max dibagi akar 2. Atau bolehlah 1 per 20 akar 2 ampere. Ya. Daya disipasi ya kita cari nilai dari hambatannya. I efektif kuadratkan, ya I efektif dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan 2 per 400 dikalikan hambatannya itu 500. 10 per 4 atau 2,5 watt. Ya, inilah daya disipasinya. Selanjutnya kita tinggal mencari VR-nya. Itu kalau kita kalikan 500 kali 1/10 itu 50 volt. Kemudian VL-nya kita kalikan XL 800 ohm. Kita kalikan dengan 1/10. Itu dapatkan 80 volt. VC itu 2000 ohm dikalikan 1/10 itu 200 volt. Kita menggambar diagram fasornya. VR-nya 50 volt. Nah, ini VL min VC ya, 200 kurangin 80 kan udah pasti. Ya, menjadi minus 120 volt ya, ke arahnya ke bawah. Ini nilai totalnya ya 130 volt. Dari sini sudah kelihatan ini sifat kapasitif. Inilah RLC yang punya sifat kapasitif seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang contoh soal RLC yang kedua. Ini ada 100 ohm, 1000 Henry, 400 nanofarad, dan VT sama dengan 300 kali sin 50T. Ini sumber tegangannya. Ditanya adalah impedansi, I maksimum, I efektif, daya disipasi dari diagram Fasor, tentukan sifat rangkaian. Ya, sudah pasti omeganya bisa kita lihat langsung ya. Kita manfaatkan omega adalah 50 rad per second. Nah, kita tahu XL adalah omega dikali L. 50 kali 10.000 itu 50.000 ohm. Nah, kita tahu XC adalah 1 per omega C. Nah, ini 10 pangkat 6 dibagi 400 dikali 50. Ya,
Ini sekitar, oh sama, 50.000 ohm ternyata. Ah, dari sini kita udah lihat nih, XL yang ini nilainya sama dengan XC. Wah, ini rangkaian apa ini? Sudah pasti, kita sudah dapat Z-nya ini, impedansinya yang A. Ya, ini akar dari 100 pangkat 2 ditambah 0 ya. Kenapa? 50.000 minus 50.000, 0. Maka ini tinggal 100 ohm. Sudah pasti ini rangkaian RLC dengan sifat resonansi. Ya, B, I maksimum. Kita tinggal membagi B dibagi total ya, bagi Z. Maka ini 300 bagi 100, 3 ampere. Nah, I efektif adalah 3 per 2 akar 2 ampere. Ini tinggal bagi akar 2 I maksimum. Daya disipasi I efektif pangkat 2 kali R. Maka ini akan kita dapatkan nilainya adalah 9 per 2 ya. Ya efektifnya kalau dikuadratkan dikali hambatannya itu 100. Yaitu 450 watt. Nah, sudah pasti diagram pasoknya, udah pasti V. Ini VL minus VC itu sama dengan 0. Tinggal VR aja, yaitu sama dengan 300. Ya, sifat resonansi.